请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，尘缘上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问心礼。温馨，再温馨，三温馨。感恩师兄师姐，请坐。Ya, selamat pagi师兄师姐，感恩上人开示ya.感恩师兄师姐yang telah hadir di Zoom. Sebelumnya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan host. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人牵手心连心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。師兄師姐, hari ini yang membawakan intisari adalah saya Indra Ramli dari Medan, didampingi oleh mitra bidik saya. Silakan Mandino Sư兄. Mic-nya belum buka ya, Sư兄. Mandino Sư兄, suaranya nggak dengar? Apakah posisinya belum di co-host ya? Mandino Sư兄, Anda dengar? Terus yang Indah, Ya, mungkin setelan mic di laptop
atau komputer Madiono Susyong masih belum di posisi yang benar. Madiono Susyong. Oke, mungkin kita saya mulai terlebih dahulu ya Susyong ya. Karena memang saya yang pertama nanti. Hari ini di bab 1 pendahuluan episode 68 pewarisan Dharma sejak dahulu kala. Mengasuh segala sesuatu dengan penuh kasih. Next host. Catatan tangan. Ketika 4 unsur utama selaras, dunia berada dalam kondisi damai sejahtera. Semua makhluk dari 4 jenis kelahiran hidup berdampingan di dunia. 8 kelompok dari naga dan dewa sama-sama menjaga batin semua, melindungi seluruh dunia agar semua sehat dan selamat. Next, Susyong. Yang pertama, hati kita harus senantiasa selaras. Setiap saat kita perlu bersikap tulus, waspada, dan penuh kehati-hatian. Karena apabila hati setiap insan telah selaras, disertai ketulusan, kewaspadaan, menghormati langit, dan mencintai bumi, maka secara alami hal itu akan tersampaikan kepada para bodhisattva, para Buddha, serta para pelindung Dharma dari golongan naga dan dewa, sehingga mereka dapat memberkahi dunia dengan kedamaian. Karena kita meyakini keberadaan 8 kelompok naga dan dewa, maka kita semakin harus memahami bahwa kekuatan dari keselarasan 4 unsur utama sesungguhnya bersumber dari keselarasan hati manusia, yang kemudian menggerakkan dan menyentuh para naga langit, raja-raja dewa, dan makhluk pelindung lainnya untuk memberikan perlindungan. Hari ini topiknya dengan tadi sharing dari Master ya tentang 8 kelompok naga dan dewa. Sedikit banyak pikiran kita akan seperti memikirkan hal-hal yang subjektif ya. Nah, kita nggak melihat seperti itu di dunia ini ya. Jadi sebenarnya dijelaskan tadi 8 kelompok naga dan dewa itu non manusia ya, bukan manusia. Dia kelompok naga dan dewa diceritakan dari dahulu kala sudah membimbing menjaga dharma ini. Dan di sini mengartikan juga bahwa kelompok-kelompok dewa dan naga ya, selain manusia juga mereka dapat menerima mendengar dharma. Ya, jadi bukan hanya kita manusia, makhluk 8 kelompok naga dan dewa. Ini ada ceritanya yang mungkin saja agak panjang ya, seperti Tianlong Pak Po tadi kan Mas ada jelaskan. Kemudian satu lagi kita mungkin memikirkan keselarasan. Nah, sebenarnya inilah intinya 4 keselarasan. Jadi bukan seperti itu Kimbak Cihui Tho bukan ya. Jadi 4 kelas keselarasan ini adalah di dalam tubuh kita, yaitu apa? Ya, air, ya, api, tanah. Satu lagi angin. Ya, tadi dijelaskan ya angin. Jadi ada 4. Empat ini kenapa disebut keselarasan? Karena itu kalau dari air itu adalah ibarat darah ya di manusia, air, cairan. Ya, kalau tanah itu ibarat tubuh kita, ada tulang, ada daging sehingga bisa stand ya, berdiri. Nah, kemudian api itu energi ya, energi. Terus angin, ya angin itu nafas ya, semua di dalam tubuh kita sebenarnya diceritakan 4 keselarasan ini. Kalau setiap unsur ini seimbang, itulah disebut keselarasan. Demikian Sejong Sece. Mungkin yang kedua, Madiono Sejong sudah bisa masuk. Sejong Madiono, suaranya Sejong. Mungkin belum ya. Ya, saya lanjutkan aja sampai nanti Madiono Sejong kalau bisa klik in, silakan info ya Sejong. Atau co-host nanti bisa bantu. Intisari kedua, Sang Buddha membabarkan Dharma tidak lain adalah membuka jalan kebenaran yang agung. Sang Buddha telah melewati kondisi ini dan kembali untuk memberitahu
kepada semua orang. Demikianlah kita harus berlatih dan menyelaraskan hati kita. Kembali yang tadi ya Sung Sije, menyelaraskan. Semua orang menapaki jalan kebenaran yang dibentangkan pasti akan membawa kedamaian dan dapat kembali ke sifat hakiki kebudayaan setiap orang. Inilah mengapa Sang Buddha senantiasa membabarkan Dharma kepada kita untuk menenangkan batin kita dan membimbing kita ke arah yang benar. Maka jika setiap orang dapat menenangkan batin mereka menghadapi jalan yang benar, dengan sendirinya setiap orang akan damai sejahtera. Pewarisan Dharma sejak dahulu kala adalah mengasuh segala sesuatu dengan penuh kasih. Sang Buddha membabarkan Dharma dengan harapan Dharma dapat disebarkan terus-menerus, juga seperti yang kita sebut silsilah Dharma dan jiwa kebijaksanaan. Jiwa kebijaksanaan kita adalah abadi, sedangkan kehidupan bersifat fragmentaris, ya, fragmentaris. Seperti itu ya, jamur ya, ada fragmentaris segala macam. Tapi di sini pengertiannya ingin disampaikan itu apa? Kita coba menilik setiap kalimat di sini. Sebenarnya kembali tadi ke keselarasan tadi. Itu tidak apa ya default ya. Jadi keselarasan batin yang tadi air, api, tanah dan angin itu menunjukkan sifat kita. Misalnya api energi emosional. Air apa itu? Air itu kan cairan, darah segala macam ya. Itu dia bebas accept ya semua sisi mengalirnya ya. Jadi semua ada artinya emosional. Jadi kalau kita tidak berpikir lebih subjektif ke objektif, maka kita lebih bisa mengerti apa yang diajarkan dalam Dharma ini. Sebenarnya suatu perumpamaan ya. Jadi kenapa disebut eh, itu harus terus-menerus ya. Kemudian jiwa kita abadi, tapi kehidupan itu fragmentaris. Nah, karena kita punya emosional ya dalam hidup kita yang tadi 4 unsur itu selalu berubah. Emosional bisa naik, bisa turun. Kita perlu melatih diri dan segalanya termasuk menjaga kesehatan. Jadi 4 unsur keselarasan adalah jiwa kita di dalam dan di luar. Makanya Master tadi mengatakan menyerap pengetahuan dari luar dan ke dalam kita teliti melatih. Nah, kalau kita bisa mencapai keseimbangan itu, maka disebut keharmonisan. Next, host. Madiano Sisil, apakah sudah bisa masuk? Kayaknya belum ya. Naskah Sutra. Ada 8 Raja Naga. Raja Naga Nanda, Raja Naga Upananda, Raja Naga Sagara, Raja Naga Vasuki, Raja Naga Taksaka, Raja Naga Anavatapta, Raja Naga Manasvin, dan Raja Naga Utpalaka dan lainnya. Masing-masing bersama dengan beberapa ratus ribu pengiringnya. Setelah terlebih bab 1 pendahuluannya. Next. Ada 4 Raja Kimnara. Raja Kimnara Dharma, Raja Kimnara Sadharma, Raja Kimnara Mahadharma, dan Raja Kimnara Dharma Dara, masing-masing bersama dengan beberapa ratus ribu pengiringnya. Next, Siung. Kita memasuki intisari ketiga. 4 Raja Kimnara ini merupakan musisi surgawi. Ada 4 orang yang mewakili untuk memimpin. Keempat perwakilan ini adalah musisi surgawi. Lagu-lagu ini bukanlah merupakan lagu duniawi biasa yang dinyanyikannya. Semuanya adalah pengajaran Dharma. Karena para dewa juga berlindung pada Buddha Dharma, sehingga lagu yang dilantungkan di tempat tersebut adalah merupakan semacam pengajaran Dharma. Jadi, Raja Kimnara Dharma, dia mengajarkan Dharma. Raja Kimnara Dharma adalah orang yang memahami makna menakjubkan dari Dharma, atau Dharma Pundarika. Bisa menerangkan selain lirik lagu yang indah, di dalam lirik lagu memiliki makna yang halus dan menakjubkan. Kemudian Raja Kimnara Mahadharma, yakni jasa dan praktek dari dharmanya besar,
ini berarti bukan hanya paham, masih harus mendalami Dharma dan mempraktekkan Dharma dalam tindakan nyata. Raja Kimnara, Dharma Dara yakni Dharma dari buah kebudahan dan jasa kebajikan. Kita mempraktekkan dalam tindakan nyata dengan sendirinya kita melindungi dan menegakkan Dharma Buddha. Inilah yang 4 Raja Kimnara lakukan. Mereka melindungi dan menegakkan Dharma Buddha. Jadi kalau kita pikir ya, kalau menegakkan Dharma, melindungi Dharma, seperti ini, bagian mana yang kita lindungi ya? Bagian mana yang kita tegakkan? Kita bisa juga mengartikan, misalnya hari ini Sunfas yang kita belajar Dharma, ya kita sharing di sini, co-host cukup membantu di belakang layar. Itu sebenarnya bagian-bagian memutarkan Dharma ya, ya termasuk para master-master, guru-guru di ajaran eh, agama Buddha itu membabarkan Dharma itu termasuk di dalamnya. Tetapi di sini 4 Raja lebih menekankan lagi apa itu melalui tindakan nyata ya. Jadi kita mempraktekkan tindakan nyata dengan sendirinya kita melindungi dan menegakkan Dharma. Kalau kita mempraktekkannya seperti di Ceci ya, kita mempraktekkannya itu adalah dengan sendirinya melindungi dan menegakkan Dharma. Jadi pengertian 4 Raja itu seperti itu ya. Ya, Sesiong Sece, kita co-host kita minta masuk ke berikutnya. Apakah Madiono Sesiong sudah bisa masuk? Kita switch saja nggak apa-apa. Oh, oke. Sudah ada chat dari Madiono Sesiong. Naskah Sutra. Ada 4 Raja Gandharva. Raja Gandharva Manotsna, Raja Gandharva Mandonasvara, Raja Gandharva Madura, Raja Gandharva Madurasvara, masing-masing bersama dengan beberapa ratus ribu pengiringnya. Next ya, Sisyong. Naskah Sutra. Ada 4 Raja Asura. Raja Asura Bandi. Raja Asura Karankanta. Raja Asura Fema Citrin. Dan Raja Asura Rahu. Masing-masing bersama dengan beberapa ratus ribu pengiringnya. Next, Sisyong. Di sari keempat, Asura. Mereka bukan makhluk dewa. Karena meskipun mereka berada di alam dewa, mereka memiliki berkah surgawi, tetapi tidak memiliki kebajikan surgawi. Asura gampang marah dengan perilaku yang begitu buruk. Mengapa mereka bisa terlahir di alam dewa? Nah, ini karena mereka melatih berdana, tetapi mereka tidak melatih batin mereka. Di alam manusia ini, kita juga bisa melihatnya. Mereka sangat senang untuk berdana. Mereka memiliki uang dan bersedia untuk berdana. Tetapi perilaku mereka sangat tidak baik. Bahkan setelah mereka berdana, mereka semakin berdana semakin sombong. Di dunia ini ada banyak pemberi seperti mereka. Mereka menciptakan berkah di dunia sehingga mereka terlahir di alam dewa. Namun mereka masih belum melatih batin mereka, sehingga mereka mudah marah. Di surga, mereka sering berperang dengan makhluk dewa. Mereka sangat suka berdebat, berkelahi. Itulah disebut asura. Ya, jadi asura itu di sini ya dikatakan eh, meskipun di alam dewa, mereka bukan makhluk dewa. Jadi seakan ya memberitahukan kita ke manusia zaman sekarang ya, asura itu seperti suatu sifat. Jadi asura itu seperti suatu sifat. Itu dikatakan di sini ya di dunia kita ini sekarang banyak orang seperti ini ya bersedia berdana ya, tetapi kelakuannya beda kan. Bersedia dia terus-menerus berdana, berdana semakin sombong diceritakan di sini. Mungkin kita bisa melihat ya kadang-kadang di masyarakat ini kita nampak di situ ya. Ada yang di sisi kiri berdana, di sisi kanan tetap berbuat
yang enggak, yang negatif ya. Jadi kemudian mudah marah, emosional, tidak terkontrol, ya, memilih, bahkan di belajar Dharma juga begitu. Semakin ngerti, semakin tinggi, ada juga kesombongan Dharma pun ada juga. Dia sombong, memilih, menentukan, menjudgment segala macam bisa juga. Jadi tidak melihat hakiki dari Dharma itu seperti apa. Jadi setiap manusia mempunyai persentase seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan ini yang paling the best, atau apa. Ini Asura itu seperti sifat tadi ya, suka berdebat, berkelahi. Meski begitu dia terlahir di alam dewa. Next, Susyong. Naskah Sutra, ada 4 Raja Garuda. Raja Garuda Mahatega, Raja Garuda Mahakaya, Raja Garuda Mahapurna, dan Raja Garuda Mahardiprapta, masing-masing bersama dengan beberapa ratus ribu pengiringnya. Next, Susyong. Yang kelima, Raja Garuda Mahakaya adalah sejenis burung. Khususnya burung jenis ini berukuran sangat besar. Begitu sayapnya dikepakkan, kurang lebih 30 miliar mil. Kita tidak pernah melihat burung sebesar itu, akan tetapi setiap hari memberi persembahan kepada Garuda bersayap emas agung, yaitu sejenis burung ini. Merupakan jenis burung yang ditakuti oleh naga, karena mereka suka memakan naga. Segala sesuatu ada yang menaklukkannya. Maka begitu Garuda bersayap emas muncul, naga pun ketakutan. Ini semuanya sebenarnya perumpamaannya. Kan tidak ada burung yang seperti itu ya, dikepakkan 30 miliar mil. Jadi perumpamaan mengenai span-nya ya, span-nya, luasan cakupannya ya. Kenapa disebut diandaikan di Raja Garuda? Itu sebenarnya bagian-bagian dari kelompok naga dan dewa tadi. Makanya saya tadi menjelaskan ya, sedikit. Sebenarnya kalau cerita naga dan dewa itu Tianlong Pakpo ya, itu sangat luas banyak dan nanti arahnya subjektif ya. Jadi saya kira ini kita masing-masing memikirkan arti yang tadi Master sampaikan. Kalau saya mengabsorbnya yang seperti ini adalah perumpamaan. Mungkin nanti Sejong Sejie bisa sharing ya tentang hal ini yang lebih tahu tentang hal ini. Next, Sejong. Kita yang masuk yang keenam. Singkat kata, 8 kelompok dewa dan naga, kita harus percaya bahwa dewa ini ada. Masing-masing punya tanggung jawab, masing-masing punya penguasa. Segala sesuatu di alam semesta memiliki dewa yang mengurusnya. Maka kita harus memahaminya. Maka kekuatan gaib dari dewa sangat besar. Kekuatan gaibnya sangat besar. Maka kita harus percaya. Sebenarnya kita harus bagaimana mempercayainya. Apakah hanya tahyul? Bukan. Ya. Sang Buddha ingin kita bijaksana dalam keyakinan. Ingin agar kita percaya segala sesuatu di alam semesta, semuanya berada di bawah pengawasan dewa. Mereka, para dewa, memiliki tempat yang diawasi. Segala sesuatu di antara langit dan bumi harus sangat selaras. Ingin selaras, maka harus dimulai dari hati. Setelah hati bisa selaras dengan sendirinya, perilaku kita, tindakan kita, memperlakukan orang, dan menangani masalah akan sangat harmonis. Selama ada harmonis, maka dunia akan bisa benar-benar aman dan bahagia. Jadi kalau kita menilik dari intisari 6 ini, kita mungkin ya lebih bisa klik in di keselarasan tadi. 4 unsur yang tadi, kembali ke yang intisari pertama sebenarnya, selaras yang 4 tadi. Air, tanah, ya kan sama. Eh, Kemudian terakhir ada angin ya. Jadi di sini kita juga penyeimbangan batin kita, emosional kita, kita mempelajari semakin baik menuju yang lebih bijaksana. Kalau bijaksana berarti ngambil keputusannya kan lebih baik. Nah, kembali ke yang sering kita baca atau melihat di video klip di Cici ya, xie jie, sama kan? 周中写，写中解
Ya, saat kita melakukan, kita melihat, kita belajar. Kita melakukan kegiatan suci, kita melihat, kita ikut, kita belajar. Di situ ada on off, negatif positif, kiri kanan sifat manusia, kita belajar. Semakin belajar, kita mencapai apa itu? Bijaksana ya, wisdom ya. Jie, zhou zhong xie, xie zhong jie, kiri ke kanan, kiri ke kanan. Jadi ini juga keselarasan. Jadi kita sendiri juga dipelajari oleh orang lain loh, Sejong Sije. Sifat kita segala macam kita belum sempurna ya. Jadi Sejong Sije ini hari ini intisari hanya ada 6 ya. Karena ya Sejong Sije yang telah mengikutinya sebelumnya sesuai dengan rundown ya. Saya ingin bacakan tentang tata cara sharing. Silakan host tampilkan. Ya, ini adalah tata cara sharing peserta ya dalam Sun Fasyang. Ya, pertama, sharing dipandu oleh moderator dengan bantuan host ya. Kemudian sharing kesan batin dari ceramah master yang tadi pagi juga ada. Sharing materi intisari. Kemudian sharing praktek di dan kehidupan sehari-hari. Namanya sharing 5 sampai 10 menit ya. Tidak baku ya sebenarnya ya. Jadi kalau menarik ya kenapa tidak? Kalau sesuai ya mungkin kita juga enak mendengarnya ya. Yang keenam, hindari perdebatan sara politik dan hal tidak bermanfaat ya. Jadi Sung kita patuhi ya, ikuti yang disampaikan dalam tata cara ini ya. Ah, Oke, karena jadi hari ini karena berhubung Madiono Susyong ada sedikit tentang teknis tadi, maka hari ini akan dibawakan langsung ya oleh Susyong kita, Janor Susyong. Silakan, Janor Susyong. Sebentar, sesungguhnya saya persiapan sebentar. Ya, Baik, boleh Assalamualaikum. Susyong. Oke. Silakan, host, tolong slide-nya next. Ya, dalam ceramah pagi ini, Master mengatakan bahwa semua makhluk dari 4 jenis kelahiran hendaknya hidup berdampingan di dunia ini. Ya, next. Pewarisan Dharma sejak masa dahulu kala telah mengasuh segala sesuatu dengan penuh kasih. Dharma yang diwariskan dari generasi ke generasi telah memupuk segalanya dengan penuh kewelasasian. Para naga dan dewa juga datang melindungi Dharma. Ini tadi adalah catatan tangan dari Master. Jadi kita menyampaikan sekilas dan kita lanjut dengan next. Semua makhluk dari 4 jenis kelahiran hidup berdampingan di antara langit dan bumi ini. Artinya apa? Di atas bumi dan di bawah angkasa. Mereka dilahirkan oleh bumi dan dirawat oleh langit. Seperti tanaman ya. Tumbuh di bumi dan dirawat oleh apa? Udara, angin ya, air dan segalanya yang berasal dari langit. Jadi bila 4 unsur utama di dunia ini telah selaras, barulah semua makhluk akan aman dan selamat. Sebaliknya, apabila 4 unsur utama tersebut tidak selaras, maka semua makhluk, baik yang hidup ataupun tidak berjiwa, akan sulit untuk bertahan hidup. Akan sangat-sangat menderita sekali. Itu sebabnya Master mengatakan kepada kita bahwa kita mesti menaruh rasa hormat, menghormati langit, dan mengasihi bumi ini. Itu sebabnya kita harus jiesen qianchen, senantiasa bermawas diri, berhati-hati, dan menyimpan ketulusan hati, senantiasa berdoa. Kita hendaknya menghormati Tadi langit yang dan dibawa mengasihi itu kan untuk menghimpun segala jalinan berkah. Lalu, kenapa kita harus secara tulus menghormati langit dan mengasihi bumi? Kenapa harus demikian? Apa pula hubungannya dengan 8 kelompok naga dan
dewa dan naga yang tadi disebutkan dalam catatan tangan dari Master. Ada sebuah pepatah lama di Taiwan ya dalam bahasa Hokkien ya yang mengatakan bila manusia tidak mematuhi hukum alam, zhen wu zhao tian li, lang bo jiao ti li, maka alam tidak akan berada dalam kondisi selaras. Alam tidak akan bersahabat dengan kita manusia. Ti bo jiao ka ji, ya. Itu adalah sebuah pepatah lama di Taiwan yang mengatakan kalau kita manusia tidak berbuat sesuai dengan hukum alam, kita menentang alam, maka alam pasti akan apa? Balik membalas pada manusia. Artinya alam akan balas dendam. Dan sekarang kita sudah melihat karena adanya perambahan hutan yang tidak sesuai dengan hukum alam, maka terjadilah banjir bandang, terjadilah topan siklon yang tidak pernah menimpa Indonesia, yang sekarang baru-baru ini kita lihat menimpa Sumatera dan Aceh. Jadi, Master mengharapkan kita harus senantiasa bermawas diri dan bertulus hati. Sebab kenapa? Pada alam yang tidak terlihat ya, alam yang tidak kasat mata, kita sebut Ming Ming Cecung ya, dalam bahasa Mandarin Ming Ming Cecung, yang alam halus lah kita sebut, yang tidak terlihat ini, memang ada para makhluk pelindung dharma. Sedangkan kekuatan untuk menyelaraskan unsur utama, 4 unsur utama itu bersumber pada keselarasan dari batin manusia. Artinya apa? Kalau batin manusia bisa selaras, 4 unsur utama pasti bisa selaras. Dan kita juga harus apa? Berterima kasih, bersyukur pada adanya pemberkatan daripada para raja, dewa, dan naga, dan lainnya, yaitu Tenong Pakpu yang disebutkan oleh Indra Sesyung tadi. Next, host. Master juga menyebutkan bahwa Huiming, jiwa kebijaksanaan itu akan bertahan selamanya. Itulah adalah yang abadi. Sedangkan apa? Jiwa kehidupan kita punya senming itu adalah fragmentaris, ya, fentuan. Kita sebut kan kita tahu kan bahwa samsara atau kelahiran kembali itu ada 2 jenis. Satu fragmentaris untuk makhluk awam seperti kita. Sekarang kita pergi, kita akan kembali lagi, terlahir kembali, ya, nggak tahu di mana, bisa aja di alam bahagia ataupun di alam sangsara. Ya, itu fragmentaris, seperti sepotong-sepotong. Ya, juga ada yang spontan ya, yang artinya yang tidak fragmentaris lagi. Ya, jadi kalau fragmentaris artinya ada satu periode kehidupan yang terbatas. Master mengatakan bahwa kita hanya punya hak pakai atas kehidupan dan tubuh jasmani ini. Hanyalah sebuah sarana bagi kita untuk pelatihan diri, sebuah bejana saja untuk kita melakukan pembinaan diri. Jadi kalau kita tidak menekuni ajaran Buddha, bagaimana mungkin kita mengerti akan hal-hal yang demikian? Kita hanya tahu bahwa kita perlu menjaga tubuh jasmani ini dengan baik. Ya, kita makan yang cukup, kita menghiasi tubuh kita ini dengan pakaian indah. Ya, kalau secie mungkin ya menghiasi dengan kosmetik dan segala. Namun kita harus tahu bahwa sebetulnya tubuh yang merupakan perpaduan dari semu dari 4 unsur utama ini, bukan karena kita ingin menjaganya dengan baik, lalu pasti akan baik-baik saja. Kita tidak tahu kapan ketidakkekalan akan datang. Jadi sekarang kita telah pun bertemu dengan ajaran Buddha. Jadi kita hendaknya memanfaatkan tubuh ini, tubuh yang semu ini, tubuh dalam periode kehidupan ini untuk baik-baik menyerap dan memahami ajaran Buddha, serta menerapkan dan menghayatinya di dalam dunia ini. Setelah menghayatinya, selain kita terus menyerap ilmu pengetahuan dari luar, kita juga harus tekun meneliti ke dalam, menyelidiki ke dalam tubuh ini. Inilah yang disebut dengan pembelajaran.
Jadi kita harus memanfaatkan waktu untuk baik-baik belajar. Next, belajar. Oke. Jiwa kehidupan ini harus dimanfaatkan dan jiwa kebiasaan harus dihargai. Jadi kita hendaknya hidup sesuai dengan hukum dan aturan. Ya, Cao Tianli tadi dikatakan sesuai dengan hukum alam. Dan juga kita harus baik-baik membina diri. Kita harus mempergunakan waktu yang ada untuk berbuat secara nyata. Ya, bertindak dalam tindakan nyata dan kita memperoleh kesadaran melalui pembelajaran. Tadi sudah disebutkan oleh Indra Susima, Zhou Zhong Jie, Jie Zhong Xie, ya. Sehingga dengan mampu memahami kalau hidup dan mati adalah hukum alam, selanjutnya kita hendaknya menghargai jiwa kebiasaan yang langgeng. Mengembangkan kemampuan intuitif kita. Kemampuan intuitif adalah kemampuan untuk bisa berbuat baik, kemampuan untuk bisa bersumbangsi. Kemampuan intuitif kita itu dengan terjun ke tengah masyarakat, ke tengah orang banyak untuk bersumbangsi. Next. Makna daripada hidup adalah mampu bersumbangsi. Ya, ini bukan kata master, tapi adalah kata yang diucapkan oleh seorang anggota komite Ceci yang bernama Lin Yekuan. Lin Yekuan itu adalah seorang penderita penyakit kanker paru-paru dan beliau itu sudah meninggal dunia, wafat pada usia 52 tahun. Yekuan Ceci ini mampu menerima kenyataan tentang penyakitnya. Ya, artinya dia bisa menerima penyakit itu yang menimpa dirinya dengan ikhlas, dengan rela, bukannya langsung down dan terus mengeluh. Dan dia walaupun sudah tahu dia menderita penyakit kanker paru-paru tersebut, dia terus berkegiatan suci selagi masih mampu bergerak. Ya, ia pernah berkata, buku dari master yang berjudul Hidup dan Mati dengan Leluasa itu, buku ini pernah saya terjemahkan sebagian dan saya posting di media sosial. Itu ada buku yang sangat baik dari master tentang hidup dan mati di dunia ini, bercerita tentang bagaimana kita menjalani kehidupan dan menghadapi kematian dengan penuh keleluasaan, bukannya menjadi beban. Ya, buku dari master yang berjudul Sen Sijie Zizai ini memberikan inspirasi pada Ye Kuan Sijie bahwa daripada hanya tahu apakah kita itu masih hidup atau mati, adalah lebih baik kalau kita menghayati, ya, mempelajari, mendalami kehidupan kematian ini. Jadi daripada hanya menghayati kehidupan dengan kematian saja, adalah lebih baik kalau kita menyelaraskan diri dengan kehidupan kematian ini. Kita menyesuaikan diri dengan kehidupan dan kematian ini. Seperti yang Ye Kuan Sijie lakukan, ya. Bukan berkeluh kesah, tapi menyesuaikan diri dengan kehidupan dan kematian. Dan ada satu patah kata lagi yang beliau sebutkan. Daripada kita hanya menyesuaikan diri dengan kehidupan kematian, adalah lebih baik lagi kalau kita memanfaatkan kehidupan dan kematian ini. Ya, kita manfaatkan waktu yang masih tersisa ini dengan sebaik-baiknya, dengan lebih banyak bersumbangsi. Itu sebabnya maka dia memanfaatkan kehidupan ini dengan lebih giat lagi berkegiatan suci. Selagi apa? Masih ada napas di tubuhnya. Juga memanfaatkan kematiannya dengan baik. Bagaimana ya Kuan Sijie memanfaatkan kematiannya? Dia itu memutuskan untuk mendonorkan jasadnya ketika sudah meninggalkan dunia ini. Hidup dia bermanfaat, mati pun bermanfaat bagi dunia ini. Hidup dia berkegiatan lebih banyak, berkegiatan suci, mati dia mendonorkan jasadnya untuk para calon-calon dokter, ya, untuk belajar tentang ilmu kedokteran. Pada tahun 2009, Ye Kuan Sijie masuk ke ruang paliatif dari Rumah Sakit Suci. Ruang paliatif kita tahu itu adalah ruang perawatan bagi mereka-mereka yang menderita kanker. Kebanyakan stadium 4 yang tidak bisa diselamatkan lagi, hanya menunggu waktu. Jadi ada satu ruang paliatif di Rumah Sakit Suci. Akan tetapi ketika Ye Kuan Sijie mendengar berita tentang bencana topan Morakot yang menimpa Taiwan pada saat itu, dia langsung aktif menggalang dana bantuan bagi korban-korban topan Morakot. Master pernah mengatakan,
bahwa perumahan permanen yang dibangun oleh Ceci di Sandina, di Kaohsiung itu untuk warga korban juga mengandung cinta kasih dan kekuatan daripada Ye Kuan Seche. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita menonton sepenggal video tentang Ling Ye Kuan Seche ini. Silakan host videonya kanan. Mohon maaf, Jan Mas Sesiung. Hah? Videonya saya belum mendapatkannya. Sebentar ya, Sesiung. Oke, nggak apa, Sesiung nanti kalau gitu nggak apa ya. Ya Kuan Seche tadi sudah saya jelaskan, nggak apa. Oke, kita lalu ke next selanjutnya aja, Sesiung. Oke, ya nanti kalau ada waktu videonya akan saya share ke grup moderator dan Sesiung boleh tayangkan ya. Nanti habis saya sharing. Kita kembali ke materi kita. Naskah sutra dalam ceramah master pada pagi hari ini adalah ada 8 Raja Naga, yaitu Raja Naga Nanda, Raja Naga Upananda, Raja Naga Sagara, Raja Naga Vasuki, Raja Naga Tas, Haksaka, Raja Naga Anavatapta, Raja Naga Manasvin, dan Raja Naga Utpalaka, dan lainnya. Ya, masing-masing membawa pengiring sebanyak berapa? Beberapa ratus ribu ya pengiring. Next. Ada 4 Raja Kimnara. Raja Kimnara Dharma, Kimnara Sadharma, Kimnara Mahadharma, Kimnara Dharma Darah. Masing-masing beserta dengan beberapa ratus ribu pengiringnya. Lalu ada lagi 4 Raja Garuda. Raja Garuda Mahatega, Raja Garuda Mahakaya, Garuda Mahapurna, dan Raja Garuda Mahardiprapta. Masing-masing juga membawa beberapa ratus ribu pengiringnya. Next, Sesiung. Jadi, dalam persamuan Sutra Teratai, selain terdapat 4 kelompok murid, juga terdapat para bodhisattva, tentu saja ada makhluk-makhluk lainnya, seperti para Dewa Naga yang melindungi Dharma. Ada 8 kelompok makhluk dewata ini. 8 Raja Naga, kita tahu ya, naga itu kalau kita ada menonton drama-drama di Dracin yang kita sebut sekarang lebih banyak. Kalau kita tahu bahwa naga itu adalah spesies yang hidup dalam air. Ya, itulah Raja Naga yang mewakili spesies naga makhluk yang hidup dalam air. Next, sedangkan Kimnara adalah dewa penyanyi. Ya, ada 4 Raja Dewa Kimnara sebagai perwakilan mereka. Semua yang dinyanyikan oleh para dewa penyanyi ini adalah ajaran, adalah dharma. 4 Raja Kimnara ini bersarana pada Buddha di alam surga Traya Trimsa. Kita tahu ya, pada saat itu Buddha naik ke alam surga Traya Trimsa. Kemarin sudah diceritakan oleh Cincin Suci ya. Jadi Buddha naik ke alam surga Traya Trimsa untuk membabarkan dharma yang bagi ibundanya, ya. Jadi Buddha merasa belum sempat membalas budi dari ibundanya, melahirkannya, dan 7 hari kemudian setelah melahirkan meninggal dunia. Jadi Buddha naik untuk membabarkan dharma kepada ibunya, dan 4 Raja Kimnara ini bersarana pada Buddha pada saat itu di alam surga Traya Trimsa. Lagu-lagu yang dinyanyikan oleh mereka juga semacam metode pengajaran. Ya. Jadi ini seperti yang pernah dikatakan oleh Master dan Tse Sece juga ya, bahwa lagu-lagu Tse itu berisi ajaran Dharma. Ya. Sebab Master mengatakan untuk membimbing, menuntun orang kita harus menggunakan metode terampil. Mungkin mereka itu tidak begitu suka mendengarkan ceramah-ceramah. Jadi Tse itu membuat lagu, menggubah-gubah lagu yang berasal dari ajaran Buddha dan dijadikan dalam bentuk syair-syair yang indah.
Jadi itu adalah sebuah metode terampil. Sebab setiap lagu suci mengandung makna menakjubkan daripada ajaran Buddha. Jadi sekarang kita coba lihat siapa saja yang termasuk 4 raja Kimnara. Mereka adalah Raja Kimnara Dharma yang mengajarkan Dharma, Raja Kimnara Sadharma yang dapat menjelaskan makna menakjubkan daripada Dharma tersebut. Next, Sesong. Terus ada Raja Kimnara Mahadharma yang menjalankan praktik luhur daripada Dharma. Jadi bukan saja dia memahami Dharma, juga dapat mendalami dan terlebih lagi mempraktekkannya dalam tindakan nyata. Sedangkan Raja Kinara Dharmadara dengan praktek nyata, dia itu melindungi dan menegakkan Dharma. Jadi beginilah cara 4 Raja Kinara ini dalam melindungi dan menegakkan ajaran Buddha. Next. Selanjutnya, ya, Gandharva. Gandharva adalah dewa musik. Ya, yang tadi Indra Sesyung dalam Intisari sebut musisi, ya. Musisi surgawi. Mereka itu seperti apa? Seperti seorang konduktor, ya, kalau dalam orkestra, ya, pertunjukan orkestra itu di depannya ada konduktor yang megang tongkat konduktor. Jadi mereka itu seperti seorang konduktor dalam pertunjukan orkestra, dapat memberikan latar musik kepada lagu yang dinyanyikan, ya. Lalu ada lagi apa? Asura. Yang tadi sudah disebutkan memiliki berkah surgawi karena banyak bersumbangsi, tetapi tidak memiliki apa? Kebajikan surgawi. Yufu ute. Ya, tidak ada kebajikan surgawi. Jadi temperamen, emosi mereka suka meledak, ya, temperamen mereka sangat buruk. Ya. Lanjut ada apa? Garuda. Next, Sesong. Masih di atas, Sesong. Oke, ada Garuda. Garuda adalah sejenis burung raksasa yang bersayap emas. Ya, kita lihat itu di apa? Di lambang daripada Republik Indonesia, ya, burung Garuda kita, ya, Pancasila. Ya, kita itu kan berwarna emas. Sebab memang Garuda itu adalah burung raksasa yang bersayap emas. Sangat aneh sekali, ya. Garuda ini sangat suka memangsa naga. Sepertinya mata naga itu yang suka dikonsumsinya. Bukan naga itu seluruh tubuh naga, tapi mata naga itu suka dikonsumsi oleh Garuda. Itu sebabnya naga sangat takut kalau bertemu dengan Garuda. Mereka akan menghindar dari Garuda. Ya, 8 next. 8 kelompok dewa dan naga ini, mereka masing-masing punya daerah kekuasaan, punya kawasan tersendiri, punya objek pengawasan tersendiri. Jadi segala sesuatu di dunia ini masing-masing diawasi oleh dewa tersendiri. Ya, dalam pepatah Tionghoa itu mengatakan 3 inci di atas kepala kita itu ada dewa dan makhluk halus yang mengawasi. Jadi kita jangan menganggap ketika kita berada seorang diri di dalam suatu tempat, kita lalu mengatakan kita bebas melakukan apapun, ya. Kita boleh mengambil barang orang, kita boleh korupsi, kita boleh apa. Tapi sebetulnya itu tidak benar menurut ada istiadat Tionghoa atau kepercayaan masyarakat Tionghoa yang mengatakan di atas kepala 3 inci itu tetap ada dewa dan makhluk halus yang mengawasi. Jadi banyak mata yang mengawasi kita. Ada ceritanya tapi kita tidak sampaikan di sini. Ada sebuah cerita, ya. Jadi kalau kita ada membaca Sutra Siddhigarbha, kita akan tahu banyak sekali dewa, naga, dan raja hantu. Kalau raja hantu itu di dalam Sutra Siddhigarbha itu diperkenalkan satu persatu. Jadi kita seharusnya paham dan menaruh hormat kepada semuanya ini, segala sesuatu di dunia ini. Ya, oke, Sesong Sece. Kanan taja, ya, sharing saya sampai di sini, ya. Kanan kepada Sesong Sece sekalian dan host dan para tim Simfas yang kanan. Kembali ke moderator Indra Sesyum. Ya, kanannya Januar Sesyong sangat jelas.
Dan itu ya intisarinya ditampilkan seperti tadi saya perhatikan ada kalimat yang dalam warna kuning ya supaya kita lebih perhatikan. Memang dulunya sebelum saya mengikuti suci, apalagi kalau di Dharma ya dalam agama Buddha, saya hanya di wihara pai-pai ya, nggak ngerti semua. Nah hari ini kita juga menyadari ya, belajar agama Buddha bukan itu, wah dewa itu beda ya. Kalau Paisen ya itu dewa itu sepertinya alirannya beda. Ternyata di dalam agama Buddha juga disampaikan bahwa dewa itu benar adanya ya. Seperti tadi Jana Setio menyampaikan 3 inci ya di atas kita itu ada dewa. Ya orang Hokkien bilang ki keke ya, jangan berbuat salah ya. Langit itu rendah, artinya bukan langitnya rendah. Artinya apa yang kamu berbuat itu ada yang mencatat, memperhatikan. Jadi eh, sangat kangen ya. Mungkin ya tadi tentang Lin Yi Kuan Sejie ya. Itu terpikir ya dengan relawan dari Indonesia ya, ada Alex Salim Susyung ya, identik ya. Jadi beliau itu bersumbangsi dari sejak kita kenal di Medan ya. Saya belum masuk Suci, ikut bisnis camp, beliau ada ikut dia waktu itu sudah hampir komite. Jadi kita melihat nyata ya dalam tanggap darurat kejadian di letusan Gunung Merapi di Sinabung ya dan banyak yang lainnya kemudian pindah ke Jakarta dan terakhir beliau karena penyakit juga dipanggil Yang Maha Kuasa tapi jasadnya beliau ikut sebagai silent mentor ya. Jadi ya seperti Linyi Konstitusi juga tadi ya. Karena atas sharing dari Januar Sesiong sangat bermanfaat. Seung Sejie tadi kayaknya ada yang raise hand ya, Jangka Sesiong ya. Ya silakan Jangka Sesiong. Aduh, pagi Indra Sesiong, pagi semua, dan pagi Pak Madiono dan Kandan sama Kaise. Tes 1, 2, 3, bisa dengar? Oke, clear. Bisa, Madiono Sesiong. Jangka Sesiong itu. Itu Oke. Pak Madiono buka mic. Iya. Pak Mardiono sudah bisa Eh, tersambung? Oke, sambil tunggu, silakan Jangka Sesiong, lanjut. Ah, Sebenarnya saya seperti biasa, mungkin maaf kontrarian ya, tapi sekontrarian saya hanya mengungkapkan realita yang saya alami dan saya amati di lapangan, di mana cerita realita ini mungkin akan menyinggung siapapun. Ya, saya disclaimer dulu, mohon maaf, tapi saya tidak ada niat untuk menyinggung, tapi saya cerita realita ini mungkin dari pandangan atau kehidupan saya bisa menjadi referensi bagaimana kita hidup di masyarakat dan selaras dengan semesta. Ya, saya atau bagaimana, karena kalau kita selaras dengan semesta, Dewa 3 inci akan approve, akan bantu. Itu benar nggak? Sangat benar, sesium-sesiuman. Niat baik, nggak ada yang bantu secara logika seperti itu, tiba-tiba kok ada aja yang bantu. Sering kejadian nggak sesium-sesiuman? Kalau kita bisa berhasil menyelaraskan tubuh, ucapan, dan pikiran, kita selarasin aja. Bagaimana cara selarasin aja? Kalau ada kesulitan, langkong kuijina. Kuijin gimana leh? 3 inci di atas kita mungkin ada benar juga. Mungkin 3 inci yang dimaksud Januar Sesiong ya. Ya, saya pepatah Tionghoa itu akan membantu kita sehingga terjadilah kejutan-kejutan dan mukjizat yang bermanfaat. Tapi kalau nggak selaras, ya terjadilah saya sebutnya keanehan-keanehan yang secara logika nggak masuk akal tapi terjadi. Contoh, udah nyimpan duit di bank, kayak gitu, udah nyimpan duit di brankas, ada aja duitnya kecolongan. SOP-nya udah bener, duit di brankas, tapi duitnya hilang. Mungkin ada hewan, sorry ya, mungkin
Ya, itu gak logika sih, atau pencurinya mungkin gimana, siasatinya ada aja. Kayak gitu kira-kira, itu contoh ya. Yang itu hewan apa, maaf saya nggak boleh ngomong ya, tapi saya nggak enak ya. Tapi udah tahu lah ya dalam mitologi Jawa ya. Nggak boleh. Ya itu. Oke, saya akan cerita tentang Asura ya. Asura ini sebenarnya bisa dibilang kalau menurut saya bukan sekedar alam ya. Asura ini kalau yang saya dapatkan itu adalah salah satu dari bagian jiwa kita. Jiwa yang bagaimana sih saudara? Asura itu yang kelihatannya orang bilang gemar berdana tapi sombong. Sebenarnya Asura ini bukan hanya sekedar gemar berdana juga. Gemar belajar Dharma juga, secemen juga sombong. Siapa itu? Saya. Saya mengakui ya, itu saya. Kok aku bisa ngeklaim diri sendiri sebagai Asura? Karena saya mengakui. Kenapa? Pada tahun 2021, saya demam belajar Dharma, belajar ilmu sutra pemotong intan dan lamrim. Di mana yang lainnya memang belum belajar. Dan juga ilmunya lebih advance. Happy nggak? Bener. Saya happy secem-secemen. Yang lainnya nggak belajar. Apa reaksi dalam batin saya? Apa reaksi dalam batin saya? Ya, saya sombong. Itu juga Asura. Yang kedua, melihat orang yang gimana ya, nggak mempraktekkan Dharma, saya sok-sokan menjadi Gyamloong. Sok-sokan menjadi apa ya? Menjadi, maaf ya. Ini hanya penyubstansian perumpamaan ya. Sok-sokan menjadi malaikat pencatat amal dan ibadah. Cuma modal Dharma doang, tapi ceramain kayak gitu. Misalkan, gua tahu pembunuhan. Pembunuhan tuh bahaya. Tapi saya ceramain dosen kedokteran atau dosen farmasi yang lagi mimpin praktikum anatomi. Saya ceramain, "Woi, lu bunuh tikus ya? Dosa lu!" Saya ceramain begitu. Itu namanya sok-sok Gyamloong. Ya, sok-sok jadi Gyamloong. Padahal nggak tahu kenapa, nggak tahu apa, tapi sok-sokan judgement. Nah, itu juga judgement juga, kalau suka menghakimi orang, itu juga termasuk juga menurut saya adalah Asura, jiwa Asura dalam tubuh kita. Ya, tapi sekarang saya berusaha untuk no judgment ya, seperti itu ya kira-kira. Atau ini yang lebih parah lagi ya, ini sebenarnya saya mohon maaf sebesar-besarnya ya sebelumnya ya. Ada juga yang mohon maaf, juga seorang guru agama, memang benar jadi guru agama, tapi tindakannya toksik benar. Memang Asura juga. Gara-gara melihat seseorang seperti itu, saya mohon maaf, mungkin ada beberapa penceramah-penceramah yang sudah berusaha pariyati, belajar Dharma dengan teori, sendiri enggak praktekkan. Batin saya marah-marah juga, muncul lagi Asura. Dasar lu, omdo doang, belajar Dharma tapi sendiri enggak praktekkan, lu bawanya bagaimana sih? Itu reaksi batin saya, secema. Ya, memang saya ada prinsip sekarang, kalau ini kita bicarakan, ini Dharma nanti dulu ya, memang saya punya prinsip seperti ini, kalau mau ngajar, mohon maaf ya, sendiri juga harus prestasi. Contohnya, misalkan ada kelas mendapatkan subscriber YouTube 1 juta, saya akan cek profil pengajarnya itu apakah mendapatkan subscriber 1 juta nggak. Kalau beneran, saya bersedia bayar walaupun mahal, karena pengalaman nggak bisa dibeli. Itu dalam konteks duniawi. Tapi kalau dalam konteks Dharma, memang agak sering bertentangan. Saya berpikir, mencari orang yang speknya Buddha, spesifikasi Buddha, ya itu nggak gampang. Mungkin sulit. Saya harus akui, sulit
Jangan Buddha deh, bodhisatwa aja. Atau manusia dengan kesadaran level Hawkinsnya 700, saya akui sulit. Tapi dipikir-pikir juga, orang itu juga berusaha belajar. Mungkin berusaha belajar, mungkin juga menyadari, tapi sendiri juga belum tentu mempraktekkan. Termasuk saya juga. Saya juga belajar, kadang menyadari, tapi besoknya saya lupa mempraktekkan. Ya dari situlah saya ya paham ini mengendalikan asura dalam tubuh saya ya. Jadi ya udahlah, mungkin untuk dalam konteks dharma ya saya juga harus mengecualikan ya. Mengecualikan ini prinsip saya sih, di mana apa ya, saya hargai orang udah memahami dharma dan memaparkannya di sini, salah satunya itu saya appreciate ya, walaupun saya belum tentu mengerti, tapi saya appreciate lah karena usaha belajarnya. Seperti itulah kira-kira. Dan kadang-kadang juga saya akan bisa bertanya secara jalur pribadi, dan kadang saya bisa bahas sampai istilahnya ya, dengar kayak kritis saya sampai saya berusaha untuk paham, walaupun mohon maaf ya, yang ditanyakan, yang ditanyakan, maksudnya yang saya tanyakan misalkan ke Pak Mandiono kadang bisa debat jam 12 malam ya, mohon maaf ya, kayak gitu ya kira-kira. Tapi ya untuk pengertian lah kira-kira seperti itu saya appreciate, walaupun aku yakin sebagian besar beliau berusaha mempraktekkan, tapi mungkin kalau baca-baca mungkin sedikit sadar tapi lupa praktekkan. Kenapa? Karena saya juga demikian. Jadi itulah kira-kira. Jadi ya gimana ya? Pada akhir kata, bagaimana cara menghilangkan rasa asura dalam diri kita? Yang pertama, jangan judgement ke orang. Memang ada orang ngomong dharma tapi kelakuannya berbanding terbalik. Itu banyak. Saya akui banyak. Tapi kita jangan melihat kayak gitu, tuh timbul asura dalam diri kita. Acknowledge saja. Anggap saja Buddha yang ngomong. Mungkin seperti itu. Atau anggap saja Bodhisattva yang ngomong. Ini memang nggak gampang. Kayak gitu. Itu tips yang pertama. Yang kedua, urus batinmu sendiri saja. Nggak usah nilai-nilai orang. Kayak gitu. Itu sih tips yang kedua yang bisa saya utarakan. Ya, semoga jiwa asura memang tidak bisa hilang, tapi jiwa asura bisa kita setidaknya jinakkan. Jadi teringat Sumbokong deh. Sumbokong kan nggak bisa dihilangkan, tapi kita bisa jinakkan sampai ke Kuilein. Seperti itulah kira-kira ya. Demikian dulu yang mau saya utarakan unek-uneknya. Ya, kalau ada pandangan lain atau pengalaman lain bisa dilengkapi. Kan Ya, Kandan ya, Jangka Sesiung. Ini nampaknya Mandiono Sesiung sudah bisa open mic ya. Semoga. Oh, ini udah ya. Ya, silakan rangkum yang Aduh, belum maaf banget ini. ada. Ya, kemarin ini gara-gara Jangka update Sesiung tadi Windows. ada Hmm, panjang lebar ya. Mungkin Mandiono Sesiung bisa sedikit ya, komen. Silakan, Siung. ya, baik. Intinya saya mohon maaf dulu tadi karena banyak kendala. Ternyata memang 2 hari lalu kan update Windows yang kayaknya mic-nya belum teruji ini. Jadi barusan ngikutin petunjuk di YouTube dan akhirnya berhasil ini. Ya kanan ya, semoga kita senantiasa bisa kesempatan untuk belajar Dharma dan sekali lagi mohon maaf. Untuk Jangka Wijaya pesan utamanya saya tangkap secara sekilas tadi ya, Susung Jangka ya. Pada prinsipnya sih kita intinya belajar untuk tidak mudah menghakimi orang lain ya. Jadi praktekkan itu dan semoga ketika kita belajar Dharma intinya kan Jangka Wijaya menyatakan ya, jangan belajar teori doang lah, tapi juga lanjutkan juga dengan praktek-praktek yang bermanfaat. Jadi pesan utamanya kan itu. Jadi saya pikir memang benar kalau kita untuk melatih diri ya kita lebih fokus ke batin sendiri dengan terus berjuang untuk membina diri juga dan tentu saja kita tidak boleh bersikap seperti Asura. Jadi pada prinsipnya saya sepakat sih, berlatih diri adalah kita terus menginspirasi orang lain untuk hal-hal kebajikan juga, tapi juga kita menghindari konflik-konflik yang tidak bermanfaat, seperti halnya sifat seorang atau sifat dari para Asura itu, yang meskipun banyak keberkahan, tapi satu sisi adalah sifatnya yang suka konflik dan kemudian menjadikan kemuliaannya kemudian justru
tidak nampak begitu. Pesan utamanya sih saya tangkap demikian ya, Sung Indra. Kanan ya. Ya, kanan ya. Suara gambar sangat clear, Madiono Sesiong. Ya, semoga ke depan tidak ada masalah lagi. Ya, tadi Kanan. Jangka Sesiong ada singgung tentang Asura ya. Asura itu sifat ya, jiwa sifat itu ya. Eh, Terpikir, ya mumpung belum ada yang resen saya lihat. Kemarin kan kejadian di banjir ya, di beberapa daerah di Sumatera dan Aceh. Kebetulan saya juga ke Incas di yang penanggulangan tanggap darurat yang di Kuala Simpang, tetapi saya hanya di Medan ya, sungguh saja. Nah, di situ saya ada melihat itu bukan orang suci ya di luar teman saya juga. Dahulunya saya sering menceritakan ya kalau ditanya apalagi dalam kelompok teman tentang suci kegiatannya, hal-hal yang bagaimana kita cara-cara membantu orang ya. Ini teman saya yang satu ini tidak pernah gubris ya, sama sekali tidak mau gubris. Bahkan kalau untuk kemampuan finansial sangat bagus ya. Saya melihat sangat selektif sekali beliau untuk ikut ya dalam berdana. Tapi saya tidak melihat itu sebagai asura tadi ya. Saya mencoba selalu kalau ditanya apalagi. Pelan-pelan dia ikut donor darah, dicuci. Dan diajak atau malah masuk jadi relawan kembang semua tidak mau. Dia sebaya saya. Dia sama istrinya juga sering kita kumpul. Nah, kejadian tadi yang di tanggap darurat di Aceh ya, itu kan sering sharing keluar apa yang dilakukan Suci ya. Di foto-foto banyak yang sharing, ada yang masuk IG ya. Terus di Dai TV muncul. Dia datangi pula. Ya bukan melalui saya juga. Ada temannya atau adiknya yang ada connect ke Cici. Dia sumbang ya. Sumbang apa? Roti ya. Sekali sumbang 1.000. Sekali sumbang 1.000. Kegiatannya kan lama ya. Saya rasa sampai hari ini mungkin masih belum off ya. Tapi saya tidak tahu. Cuma sudah membaik sekali keadaan di sana. Bukan di tingkat normal, tapi udah bisa kegiatan ya masyarakat. Nah, disitulah saya melihat, wah ini rotinya bagus ya. Nilainya 11.000 per biji loh, dia 1.000. Rupanya yang buat roti itu adiknya, bosnya. Nah, dari adiknya mungkin ada perhitungan diskon lah. Tapi yang saya ambil di sini bukan hanya itu. Kenapa kemarin yang 50.000, 20.000 aja tidak mau ikut, tetapi hari ini dia tergerak. Nah, bukan sekali. Kalau kita katakan 8.000 aja 8 juta ya. Berapa kali? Kalau saya hitung itu ada 7-8 kali. Ya, bahkan relawan kita yang bertugas di Aceh kan harus makan juga ya. Karena mereka nggak bisa nginap di hotel, nggak ada hotel di situ. Sudah habis semua ya. Jadi harus pulang, sorenya pulang. Nah, dia bersedia berdana. Jadi sebenarnya eh, window-nya ya, window untuk menarik orang itu kapan jodohnya tiba, kapan dia tersentuh. Begitu dia tersentuh, kita nggak usah ngomong, mereka masuk ya. Dan dia bukan orang suci ya, tapi dia juga sangat respect sama suci. Kita ada kegiatan pertemuan di luar ya. Dia di sini benar ya, Jangka Susung bilang kita jangan menjudge orang ya. Ternyata Asura itu bisa round ya. Kita sendiri bisa jadi Asura kalau terlalu ego ya. Jadi terlalu nggak bisa menjudge orang. Nggak. Setiap orang punya pemikirannya sendiri. Ya demikian ya, Asing Suci. Saya lihat belum ada raise hand ya, Madiun. Susung ada tambahan? Cukup ya, Sung. Itu apakah Oh, kalau nggak ada resen, ada videonya? Coba mungkin dari host kalau memang bisa untuk ya ada video. ditampilkan juga bisa. Yang dari Sung Januar tadi di grup moderator mungkin bisa di-download juga videonya. Baik, Oh, sambil nunggu yang lain mungkin quiz ada ya. yang mau sharing silahkan. Mungkin kalau belum kita masuk quiz dulu, Susung. Boleh? Ya, boleh Ya. lah. Ya, sambil Susung nunggu yang lain ya. Madiono, boleh bantu Baik. hari ini quiznya total ya, 6 boleh? Ya, Gitu ya. iya, iya. Oke, Karena baik. suaranya sangat jernih. Kita Oke, oke. testing. Silakan, Susung Suci, Ya, ikut. terima kasih Sung Indra ya. Silakan Sesungguhnya saya untuk siap untuk bersama-sama untuk aktif ya dalam kuis ini. Cara menjawabnya seperti biasa.
Nomor soal ikuti jawaban. 1D artinya soal nomor 1 jawabannya D. Oke, silakan untuk aktif. Silakan, host. Nomor 1, apa yang menjadi sumber keselarasan 4 unsur utama menurut penjelasan Master? A. Kekuatan para dewa semata. B. Ritual persembahan kepada naga. C. Keselarasan hati manusia. D. Kemajuan teknologi dunia. E. Banyaknya umat yang berdoa. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, oke, close. Jawabannya adalah C, keselamatan hati manusia. Nomor selanjutnya. Nomor 2. Di bawah ini adalah 4 jenis kelahiran, kecuali A. Kelahiran melalui kandungan. B. Kelahiran melalui kelembaban. C. Kelahiran secara spontan. D. Kelahiran melalui telur. E. Kelahiran melalui pembelahan batu. Nomor, saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Dos, ya. Jawabannya lah E. Kelahiran melalui pembelahan batu. Nomor 3. Yuk, dibantu host. Mengapa makhluk Asura dapat terlahir di alam dewa? A. Karena mereka selalu sabar dan rendah hati. B. Karena mereka tekun bermeditasi. C. Karena mereka banyak berdana namun tidak melatih batin. D. Karena mereka menjadi pelindung dharma. E. Karena mereka menguasai ajaran sutra. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Jawabannya C, karena mereka banyak berdana namun tidak melatih batin. Nomor berikutnya, 4. Apa yang dimaksud dengan jiwa kebijaksanaan? A. Kehidupan jasmani yang panjang umur. B. Kehidupan jasmani yang panjang umur ini sama ya, seperti yang harus diedit. C. Kesadaran yang muncul saat meditasi saja. E. Hakikat batin yang abadi, tidak lahir dan tidak lenyap. E. Pengetahuan dunia yang luas. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Jawabannya adalah D. Oke. Nomor 5. Bagaimana cara memperoleh perlindungan dari 8 kelompok naga dan dewa? A. Dengan melakukan persembahan setiap hari. B. Dengan memohon kekayaan dan kedudukan. C. Dengan membina diri sesuai aturan. D. Dan selaras dengan hukum alam. D. Dengan menyalahkan orang lain atas penderitaan. E. Dengan menjauhi kehidupan masyarakat. Hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, close. Jawabannya adalah C. Dengan membina diri sesuai aturan selaras dengan hukum alam. Nomor 56. Sekarang 6. Apa makna dari pewarisan Dharma sejak dahulu kala? Mengasuh segala sesuatu dengan penuh kasih. A. Ajaran Buddha hanya diwariskan kepada kalangan tertentu. B. Dharma diturunkan dari generasi ke generasi untuk membimbing dan menumbuhkan semua makhluk dengan cinta kasih. C. Mewariskan jabatan kepemimpinan dalam organisasi. D. Mengajarkan sutra hanya melalui hafalan. E. Menjaga tradisi lama tanpa perubahan. Ya, hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Seperti B jawabannya ya. Oke, seperti ini sudah semua ya. Oke, masih ada, host? Oke, sepertinya sudah selesai. Jadi soalnya ada 6. Dan terima kasih bagi Sungsai yang sudah aktif menjawab. Sambil menunggu siapa pemenangnya, mungkin ada dari Sungsai yang akan sharing. Kami tunggu semuanya. Sung Indra gimana? Ya, silakan silakan. Saya nampak di sini ada beberapa teman yang baru ikut suci ya. Mungkin boleh berkenan raise hand, Nah, itu. sharing.
Jadi eh, sangat sukacita ya kalau kita mendapatkan teman atau siapa saja yang ikut ya dalam barisan relawan suci ya, Siung Suci. Hari ini Jana Sujung tadi menjelaskan, saya simak lagi ya. Benar ya, itu tadi masuk ke tentang Raja Kimnara ya, Kimnara yang dengan lagu-lagunya, liriknya itu Dharma, dan Jana Suci mengatakan seperti Suci, ya pikir betul ya, di Suci itu lagu-lagunya mengandung Dharma ya, semua kita ikuti selama ini. Sepertinya beberapa banyak poin yang di Suci itu Master kita mengajarkan kita dengan ajaran Buddha, kemudian diimplementasikan ke zaman sekarang ya. Jadi boleh dikatakan juga Fang Pian Fa ya, metode terampil. Kita bisa nyerap, kita bisa nikmati lagunya sambil mencoba mengerti liriknya yang isinya Dharma. Kita belajar agama Buddha, belajar di buku, kemudian kita juga turun lapangan melaksanakannya. Lebih clean lagi. Jadi kita sebenarnya sudah masuk di jalur yang benar ya, Suyung Sice. Jalurnya sudah tepat dan semua makhluk ya tadi dikatakan terus di-sharing oleh Master. Ya benar adanya. Jadi diminta kita mempercayainya. Jadi sepertinya di bab pendahuluan ini, khususnya episode 68 ini, pewarisan Dharma sejak dahulu kala. Memang diceritakannya dari dulu bagaimana pewarisan Dharmanya ya. Termasuk tadi ya, bagaimana itu kehidupan ya non manusia. Jadi Tianlong Pak Pu itu makhluk ya, non manusia, mereka adalah dewa dan naga ya. Disampaikan bahwa juga ada raja, bagaimana para raja Kinnara itu eh, di dalamnya mengandung pengarahan ya sebenarnya bahwa kita ini harus bagaimana berbuat dan di dunia ini kita harus mengulurkan tangan ya. Jadi bukan hanya belajar di Dharma, tetapi turun ke lapangan membantu orang. Jadi kita di suci itu kadang sudah ikut belum ngerti, baca hari ini kita ngerti. Ada juga yang sudah kita belajar dharmanya, tapi kita belum melakukan, kemudian kita melakukan. Jadi one way to another, pintunya banyak sekali. Bisa aja masuk melalui banyak pintu ya. Ada yang ikut dulu, relawan kembang belum masuk suci, itu pintunya dia masuk, kemudian menjadi relawan resmi ya setelah daftar. Ada juga yang ikut di Sowi ya, ya, yang itu gerakan tangan itu Sowi, kemudian masuk ya. Ada yang ikut Dharma, apa pementasan. Saya melihat itu banyak sesiung suci juga yang pementasan belum masuk suci. Nah, semoga ada yang sudah masuk ya. Jadi pintu masuk ke suci itu sangat banyak. Ya beda dengan di universitas ya, Madyono Sesiung ya. Admission itu cuma satu. Tapi penilaiannya kan banyak ya. Silakan Sesiung mungkin bisa bacakan ya, Madyono Sesiung pemenang hari ini. Saya bacakan untuk pemenang kuis Kamis 12 Februari 2026, Sutra Trate Bab 1, episode 68. Selamat kepada yang pertama, Hasbi Gosun Sesiung dari Jakarta Utara 4, kedua Irawati Sece dari Tangerang, ketiga Herbert Leonardi Sesiung dari Medan Jati, keempat Teti Sece dari Medan Jati, kelima Tan Mui Kuat Sece dari Jambi, dan keenam, aduh nggak kelihatan ini sebentar. Yang keenam siapa sih, Om? Boleh lihat? Saya dari tampilan saya Herianto nggak kelihatan Sesiung ini. dari Tebing Tinggi. Oke, baik. Demikian untuk pemenang kuis. Mungkin ada yang mau sharing juga nih. Ya, saya melihat di sini Medan Jati ya. Mungkin bisa sharing mewakili atau dari Tebing Tinggi, kebetulan yang keenam tadi Herianto Sesiung ya. Iya, silakan. Tebing Tinggi hebat loh, Madyono Sesiung. Saya sudah beberapa kali ke sana ya. Oh ya. Ya, Ini ke sana Seong ada weekend Ira bagus. Sece nih, kawan saya dari Tangerang nih. Kami Oh, persilakan ya untuk Ira ya, Sece. silakan. Selamat pagi, Susyung Suce Ya, semuanya. pagi Se. Selamat pagi, Susyung Indra. Selamat pagi, Susyung Madyono. Selamat ya, Susyung Madyono sudah mendapat gelar dokter nih, doktor dari Ay, ay. agama, studi agama ya. Oke.
Kan juga sangren Kaiser hari ini ya. Kan kepada tim Simfasiang. Saya cuma mau sharing tentang Asura ya. Tadi saya juga baru tahu ya kalau Asura ada di alam dewa. Saya memang pengetahuan agama saya ini sangat kurang ini, masih belajar sama Sesio Madiono. Jadi Asura berbuat baik, tapi kemudian tidak kurang ya dalam melatih batin. Nah, itu seperti yang kita lakukan di Suci ya, kita selalu melatih diri dan berusaha mencoba plus terus ya, melakukan kebajikan dan tentu mengurangin yang tidak baik. Itu kalau enggak kan sayang ya, istilahnya kita udah dapat plus poinnya, kemudian nanti kurang lagi nilainya gitu. Bisa mengakibatkan hasilnya jadi tidak ada apa-apa istilahnya. Udah dapat 10 poin, plus nanti kurang lagi 8 poin tinggal 2 poin gitu. Itu aja sih, kita berusaha untuk selalu melatih diri ya. Kan Susyong Suci Ya, semuanya. kan Ira ya, terima kasih udah sharing nih. Lama sekali nggak dengar ya. Kemarin udah ketemu di kampus ya, acara masak vegetarian. Terima kasih sudah hadir. Ya, jadi memang kalau tentang Asyura ini ya, memang ini bisa merupakan cerminan dari sifat manusia juga yang umumnya adalah memang kebanyakan kan senang konflik dan memiliki sifat-sifat yang kurang baik. Ternyata memang di alam dewa juga boleh dikatakan demikian karena memang di dalam salah satu penjelasan itu eh, misalnya dari dalam tradisi selatan aja ada dikatakan Asura ini adalah kelompok dewa yang terusir karena memang istilahnya karakternya yang kurang baik. Ya, jadi karakter kurang baik ini adalah kebiasaannya ya suka untuk berkonflik, bertarung, berperang dan seterusnya. Ternyata memang penjelasannya demikian. Ada seperti itu kelompok dewa seperti itu. Dan di alam manusia tentu saja ini adalah penggambaran kita juga, cerminan kita. Kita pun ternyata masih banyak yang seperti itu. Nah, salah satu cara ya untuk kita untuk mengurangi sifat-sifat seperti itu, kita harus bergabung dengan komunitas positif seperti di termasuk yang memilih seci. Nah ini terima kasih Ira untuk sharingnya tadi sekali lagi. Nyambung dengan Sesiong Indra tadi terkait dengan bagaimana orang masuk suci memang unik ya, saya bilang. Kenapa? Uniknya gini, kalau saya sendiri sebenarnya dulu ya sudah tertarik sejak dulu, tapi kayaknya kok kondisinya belum pas terus gitu loh. Anak masih kecil, istri belum mengizinkan gitu kan. Ternyata kemarin 2 tahun yang lalu kan saya ada kepentingan juga, yaitu saya tertarik mengkaji suci untuk disertasi saya gitu. Dan kemudian terhubung dengan orang-orang baik di Seci, termasuk Seseng-Seseng dari Medan dan semuanya lah. Akhirnya terkondisi saya belajar kurang lebih 1 tahun mengikuti kegiatan Sinfasang ini. Dalam arti memang saya ingin memahami pemikiran dari master, kemudian sebenarnya seperti apa Seci sebelum ada Seci ya. Dan setelah ada master mulai kecilnya gimana dan seterusnya. Kemudian sampai hari ini Seci berkembang seperti apa. Saya mencoba memotret Seci dari ujung ke ujung, artinya memahami filosofi ini adalah sebelum ada master lahir, yaitu master artinya sebelum masa kehidupan master itu sendiri saya berusaha memahami. Termasuk adalah dari guru-gurunya, Master Taise, kemudian Master Yensen, dan guru-guru Buddhisme humanistik yang ada di Taiwan seperti apa gitu. Semakin mendalam, semakin malam ternyata semakin tertarik dan saya memutuskan oke lah kalau itu saya masuk saja. Sekalian sambil menyelam gitu, artinya bersama sesungguhnya saya itu sambil memahami, sambil menulis, sambil praktek juga dan saya sekarang merasa cocok ya. Karena bagi saya seperti Sung Jangga tadi katakan perlu perimbangan. Kalau saya banyak cerita tentang agama Buddha begini, begitu, begini ya, dalam secara teoritis di kelas, sudah berbuat apa kan? Kalau hanya teoritis kan gitu ya, istilahnya ya bagus sih, tapi maksudnya kan ada nggak keseimbangan. Jadi saya salah satu alasan juga bergabung dengan sisi sini adalah berharap bahwa di sini ada untuk keseimbangan saya sendiri,
selain mempelajari mendalam tentang teoritis, juga pelan-pelan memahami secara praktek di lapangan, belajar dari sesong semuanya. Kemudian juga eh, kita benar-benar nanti kan ada titik temu, yaitu mungkin dengan belajar teori sebagai arah ya, kompas kita juga dalam belajar Dharma kemana arahnya sih gitu ya. Kemudian kita langsung praktek melihat bagaimana apa yang diceritakan di dalam mungkin kitab itu tentang duka, penderitaan dan seterusnya. Itu bukan hal yang sebenarnya jauh ya, ternyata memang masih banyak sekali masyarakat-masyarakat yang masih mengalami seperti itu ya. Jadi memang bagi saya sendiri ini unik. Bagi uniknya ya motivasi saya awal sebenarnya saya hanya penelitian saja gitu loh. Penelitiannya itu ya kita masuk tapi dalam arti motif awal ya, motif awal saya masuk hanya penelitian. Dah penelitian itu kan berarti kita hanya menggali, memotret apa yang ada di lapangan seperti itu, mencoba menceritakan dan memahami makna-makna berdasarkan apa yang disampaikan oleh relawan-relawan yang pernah saya wawancarai. Saya gabungkan dengan berbagai macam sumber, buku, dan juga video-video master dan seterusnya. Sehingga saya berharap nanti mendapatkan kesimpulan. Tapi ternyata setelah masuk di komunitas Heci Barat satu, saya senang gitu ya, sambutan teman-teman ya sangat luar biasa. Meskipun kita beda etnis, beda agama dan seterusnya, ternyata dari sisi barat itu luar biasa. Saya merasa nyaman di situ sehingga bertahan dan ini udah hampir 2 tahun. Jadi itu pengalaman saya. Ya, terima kasih ya. Keadaan Sebentar ya. Ini pakai ada 2 tahun. Sungguhnya. Iya. Ya, enggak. Jadi kita ikut suci ya, Sesyong. Kemudian kalau kita bisa mengajak teman masuk, wah itu sukacitanya luar biasa. Iya, Sung. Hari Karena ini belum saya ada ini, resen, Sung. saya juga ingin sharing sedikit ya. Nah, Ada satu teman, ya hari ini ada hadir lah, ada di Zoom, belum resign ya, mana tahu bisa sharing. Sebenarnya mengenal suci lebih awal dari saya. Kalau saya 2013, beliau itu 2004 ya saat tsunami sudah kenal ya, tapi belum masuk. Maka kita juga tadi Susung bilang kadang-kadang nggak terpikirkan ya sedikit aneh ya. Kenapa pingin tapi nggak masuk? Ini ada jodohnya sebenarnya. Nah baru-baru ini masuk. Nah, bayangkan dari 2004 sampai sekarang, ya kan? Sekitar sudah 20 sekian tahun ya ketemu kita bersama ada satu kegiatan kemudian sangat berminat cerita mah taunya banyak sekali ya. Nah akhirnya masuk itu bukan hanya beliau ya, saya sendiri sama Sece saya sangat bersuka cita terus terang aja. Artinya eh, mengajak orang ikut Seci itu perasaannya sangat sangat sukacita. Nah, kali ini kenapa saya sangat terkesan dengan apa yang telah dilakukan, kemudian hari ini dia sudah masuk, sesungguhnya juga masuk. Jadi suami istri loh beda loh, Madiono. Nah, saya kenapa merasa itu awalnya saya juga sama Sece saya masuk saya nggak merasa apa-apa ya. Tapi ternyata sampai di Taiwan waktu kegiatan apa ya di Hualien ya ikut mendengar Dharma dari Master. Setelah kegiatan selesai, setelah acara selesai, itu yang suami istri kita kumpulin katanya. Ya, mungkin ada panitianya. Nah, kita diberi buku loh, Sesiung. Artinya, mereka sangat respect, sangat sukacita melihat di keluarga suami istri ikut loh. Jadi saya nggak bilang Madiono, istrinya belum ikut. Bukan masalah itu ya. tapi udah Tapi mulai, Sung, ikut-ikut bagus sekali, kegiatan. bagus. Nah, kenapa? Ternyata setelah saya pikir-pikir, kenapa sangat di-respect, dihargai atau apa? Ternyata itu dalam keluarga kalau suami istri ikut, itu biasanya hal-hal yang biasa ada yang terjadi ya. Kalau satu ikut satu enggak, itu ada yang tidak sepaham, ada yang merasa waktunya terganggu, enggak kamu urus keluarga segala macam ya. Tapi kalau suami istri ikut itu saling bisa menyelami. Keluarnya bersama. Seminggu ini coba kita mau kegiatan seperti oke dua-dua, saya nyetir, dia duduk di samping, kan enak ya kan? Nah, kadang ada juga mengajak anak. Saya lihat di Cuci itu cucu pun sudah ada yang ikut, ya. Jadi itu bagus sekali. Nggak ikut di kegiatan, ikut di apa ya? Susah lah. Itu di belajar itu kan ada ya setiap hari Minggu.
Jadi apa yang diajarkan, disampaikan, diterapkan suci itu sangat baik ya sebenarnya. Bukan hanya keluarga kita loh Sesyong. Orang tua kita waktu orang tua saya masih ada, sangat senang kalau kami ikut. Ya kan? Nah, kalau sampai anak kita ikut, apalagi nanti cucu mau ikut ya, kalau ada cucu nantinya ya bagus ya ikut. Itu itu sangat jarang. Nah, saya lihat ada yang sata ya, artinya 3 generasi ikut disuci. Itu sangat, saya rasa itu hal yang luar biasa lah ya. Nggak semua orang bisa lakukan. Tapi hari ini Asus yang sharing banyak yang bilang Asura ya. Tapi saya membaca dari awal, saya ulangi baca lagi. Sebenarnya Asura itu bukan orang jahat loh. Asura itu sifatnya. Jadi artinya tadi dia masuk kan ke alam apa kehidupan dewa, dia bagian dari dewa-dewa itu. Mereka ada sumbangsi tetapi ada kesombongan. Kemudian suka berdebat ya. Mungkin di situ dia tidak oh dia membunuh kan tidak ya. Jadi Asura itu sebenarnya bukan yang jahat, cuma suatu sifat. Ya, suatu sifat yang bisa saja terjadi di alam manusia. Kita sendiri aja punya persentase di situ ya, Siang Suci. Jadi ya mungkin ada yang mau ikut apa sharing, ada yang raise hand. Sebenarnya tentang Asura sangat bagus loh, silakan. Siang pagi. Ya, Oh, silakan. eh, Sung Joni tadi, Sung Joni. Iya, silakan, Mas silakan. Madana. Iya. Silakan, Sung. Eh, saya sih itu ya yang tadi saya tertarik yang tentang yang Sesiung Indah sharing ya, yang tentang jalinan jodoh apa ya yang dari tadi teman yang pengusaha tersebut ya. Pada saat ada bencana sepertinya baru tergerak hatinya. Nah dulu saya juga sama ya, pernah ketemu satu kasus ya, di mana ada satu orang, enci-enci ya, karena saya nggak sebut Cece karena dia bukan relawan sih, enci-enci yang dia sangat antipati sama Ceci gitu loh. Yaitu ya salah satu di mana mungkin karena mendengar dari orang-orang bahwa Ceci itu hanya membantu orang yang tidak mampu, membantu orang pribumi, seperti itu ya, kira-kira gambarannya gitu. Nah, saat itu kita ketemu di satu kasus, dia di mana mau membantu satu orang yang kanker, bukan kanker ya, TBC kulit, seperti itu. Ada Ibu Tan Kim Nai, kalau nggak salah. Nah, jadi dan kebetulan kita juga dilaporin kasus ini oleh donatur, ya kan. Nah, jadi di situ kita ketemu, awalnya dia itu agak antipati ya, maksudnya itu, wah kok Ceci, nah disitulah ya kita jelasin, ya kan, maksudnya kasih dia pemahaman seperti itu. Akhirnya ya dia terbuka pikirannya gitu loh. Bahkan kita sama-sama ya menanganin kasus tersebut ya dengan baik ya. Kenapa dibilang dengan baik? Karena ya akhirnya sembuh gitu loh. Jadi dia juga ngumpulin dana, ya dia ngumpulin dana juga. Jadi dia membantu untuk biaya obat. Sedangkan kita Ceci membantu dia biaya pada saat di rumah sakit seperti itu. Ya jadi berakhir dengan happy ending lah istilahnya ya. Dan bahkan setelah itu dia bantu saya menggalang dana gitu loh. Bahkan ada 60 donatur ya waktu itu saya ingat dikasihkan ke saya untuk disetorkan gitu loh. Nah rutin ya, itu rutin, bukan satu kali gitu loh. Jadi makanya memang benar ya. Kalau jodoh itu kadang tidak bisa dipaksakan seperti itu gitu loh. Kadang ada orang yang misalnya kita tawarin mungkin ya dia akan tolak gitu loh ya kan mungkin ya untuk awalnya belum, tapi ya itu kita juga jangan sampai kecil hati atau bahkan jangan sampai mengumpat ya. Kan ada kan, wah lu pelit ya gini-gini misalnya. Padahal nilai sekian, nah kita juga jangan demikian gitu loh. Itu artinya jalinan jodoh itu belum sampai. Jadi ya kita juga harus maklum ya. Tapi mungkin dengan kedekatan pelan-pelan, nah kadang jodoh bisa terbuka, itu satu. Nah, saya tadi pas lagi Sece Irah tadi itu ya ada ngomong tentang Sesiung Madyono ya. Saya mau bertanya nih Sesiung ke Sesiung Madyono kan Sesiung kan sekarang kan udah dokter yang kemarin meneliti juga ya studi keagamaan kan. Saya pengen sekali bertanya tentang perbedaan aliran Theravada dengan Mahayana Sesiung. Karena kita tahu ya
Saya nggak tahu mungkin apakah Sesyong itu apanya itu kan Theravada mungkin ya atau itu dulu. Tapi kan sekarang kan Sesyong kan udah lebih ke apa ya kayak di Suci kan juga belajar tentang Mahayana kan seperti Sutra Lotus dan sebagainya gitu loh. Apa kira-kira perbedaan tersebut? Karena saya pernah dengar ya kalau di Theravada kan mereka tidak mengakui adanya Bodhisattva ya kalau nggak salah kan seperti itu. Tapi kalau dibilang bahwa ataupun saya nggak tahu apakah di Theravada itu mengakui nggak adanya tentang Sutra Lotus. Nah, tapi kalau seandainya tidak mengakui adanya Sutra Lotus, sedangkan puncak Gunung Nazar itu sampai sekarang kan ada kan? Kan ada kan, benar nggak? Nah, itu gimana nih? Ini maksudnya ya ini coba ini aja sih, maksudnya gambarannya gitu. Saya agak penasaran ya seperti itu. Karena dulu saya hanya pernah dengar dari Bante, saya nggak usah sebut Bante mana lah ya. Dia pernah sharing, maksudnya pernah ditanya tuh perbedaannya dan dia jawab bahwa kalau Theravada kan adalah sutra yang setelah Sang Buddha lahir. Kalau Mahayana adalah di mana sutra-sutra yang belum Sang Buddha belum lahir dan apa ya kibatnya ke China kuno ya. Kan ada Tao. Jadi ada itu ada seperti Tao lah, makanya kan ada Kuan Im, ada Kuan Kong atau apa segalanya. Ya kan, tapi kalau yang di Theravada kibatnya ke apa ke India. Ya kan India kuno kan. Jadi seperti itu. Nah, tapi setelah saya udah ini ya, kan kita udah sering dengar dari apa dari Sutra Lotus, saya merasa oh, buktinya Kuan Yin juga kan disebut kan, ada disebut gitu loh. Bahkan kan ada apa Bodhisattva Maitreya dan sebagainya gitu loh. Nah, ini yang saya agak penasaran gitu, Sisung. Karena ini Sisung ya. Ya, kan Sung Joni ya. Ya, ini saya mungkin sekilas saja lah. Sebenarnya memang kita itu beragama ya, tidak menonjolkan perbedaan dan seterusnya. Dan terkait dengan aliran, mungkin juga hari ini kan ada AI, ada Google ya, lebih mudah untuk mencari. Tapi beginilah, memang pada prinsipnya kalau kita di sini semangat dari Ekayana ini kan semangat menyatukan. Di semangat apa yang pesan dari Sutra Teratai itu kan sebenarnya Ekayana, satu kendaraan, satu jalan begitu. Jadi kalau yang di sini lebih cenderung bahwa dikatakan sebagai ini rajanya sutra dan sebagainya karena memang inilah dalam pandangan Mahayana inilah puncaknya dari ajaran Buddha juga. Jadi boleh dikata inilah puncak atau rojanya sutra. Bahwa kalau kita berbeda itu karena memang dalam hal ini terutama adalah setelah Sang Buddha parinibbana, bahwa semua berawal dari Buddha historis Sakyamuni Buddha atau Siddhartha Gautama yang kemudian dikenal sebagai Buddha Sakyamuni atau Buddha Gautama, ya semuanya berawal untuk Buddha yang historis saat ini adalah dari beliau ya, dari India yang sekarang tempat lahirnya adalah di Nepal. Jadi memang kalau kita runut secara sejarah agak panjang, secara sekilasnya bahwa bahkan pada saat Sang Buddha Parinibbana itu sendiri sudah ada mulai biksu yang namanya Subada itu mulai menganggap wah ini Sang Buddha sudah nggak ada nih, udah meninggal. Kritik kita bisa berbuat tidak terlalu ya maksudnya ada beberapa kebebasan yang boleh dijalankan kan begitu. Nah kemudian Mahakassapa melihat ada gejala seperti itu maka mulai mengadakan konsili gitu ya untuk menyatukan istilahnya merangkum dan seterusnya untuk melestarikan ajaran Buddha ke depannya karena sudah ada mulai resiko perbedaan pandangan gitu loh. Dan memang kalau kemudian di konsili 1, konsili 2 sampai mungkin 7 ya yang di negara Myanmar dan seterusnya, tapi memang titik perbedaan mungkin terbesar itu di konsili kedua. Biasanya kalau berbicara tentang sejarah agama Buddha di situ, mungkin di dalam pandangan Mahayana sendiri mungkin tidak mengakui di dalam proses itu ada perbedaan pandangan. Tapi bahwa kemudian agama Buddha semakin meluas dengan masing-masing ya. Jadi secara singkatnya begini, bahwa sekarang ini bagaimana perbedaan-perbedaannya begitu ya, kalau perbedaannya. Kalau apakah di dalam Theravada itu misalnya ada bodhisattva ada, tapi fokusnya yang berbeda gitu loh. Jadi fokus kemudian praktek itu akan agak sedikit berbeda. Di dalam misalnya tujuan ya, di dalam tujuan idealis dari yang saya pahami di dalam Mahayana ini kan pencapaian tertinggi. Semua orang memiliki tata gata garbha atau istilahnya adalah benih kebudayaan.
benih kebudayaan itu di dalam Mahayana sangat diyakini dimiliki oleh semua makhluk gitu. Manusia apalagi dengan segala macam jenisnya tetap memiliki seperti itu. Artinya cita-cita tertinggi adalah Anuttara Samyak Sambodhi. Itu cita-cita tertinggi di dalam Mahayana. Sedangkan di dalam Theravada lebih cenderung bahwa karena kemunculan seorang Buddha bahkan di dunia ini juga tidak mungkin ada double atau apa istilahnya biasanya adalah satu masa itu ya hanya satu Buddha gitu ya. Maka cita-cita atau tujuan tertinggi dari pengikut atau penganut Theravada adalah pencapaian arahat gitu. Dengan praktek Vipassana dan Samatha Bhavana, dengan praktek sila tentu saja ya, dan kemudian panya itu urutannya adalah jalan mulia berwas delapan sama prinsipnya. Tapi endingnya adalah bahwa kalau di dalam pencapaian di dalam Theravada cenderungnya adalah pada pencapaian tertingginya arahat. Kapan mulai mulai mengarah ke sana? Yaitu ketika kita sudah menjadi Sotapanna, kemudian menjadi Sakadagami, Anagami, dan terakhir adalah Arahat. Sedangkan di dalam tradisi Mahayana, Arahat itu pun adalah baru pencapaian di kota gaib tertentu. Jadi tetap kalau kita lihat di Sutra Terape, yang hadir di dalam Sutra Terape ini sendiri adalah para Arahat, para penjaga Dharma, dan banyak sekali yang lainnya ya. Ada beberapa kelompok tadi termasuk penjaga Dharma. Jadi kalau dari tujuan akhirnya memang seperti itu. Termasuk misalnya ya ini karena waktu juga, saya singkat-singkat saja. Kalau Bodhisattva di dalam Theravada ada, dan itu ada kisah-kisahnya di dalam Jataka, kitab Jataka ya. Kisah hidup sebelum Sang Buddha menjadi Buddha atau Siddhartha menjadi Buddha itu menjadi Pertapa Sumedha dan seterusnya sebelumnya siapa dan seterusnya ada di Jataka gitu. Itu kisah-kisah Bodhisattva gitu, ada di dalam Jataka. Di dalam Carya Pitaka juga demikian ada ya, kisah-kisah sebelum menjadi Buddha perjuangannya seperti apa itu kisah-kisah perjalanan manusia berjuang menjadi seorang sama Sang Buddha. Cuman memang di dalam praktek kemudian Bodhisattva lebih cenderung berkembang prakteknya artian bahwa sebagai pelatihan Bodhisattva adalah di dalam Mahayana. Jadi kalau di dalam Theravada lebih cenderung ke pencapaian fokusnya adalah arahat melalui meditasi dan juga praktek sila samadhipanya tentunya. Tapi di dalam Mahayana lebih fokusnya bukan ke situ, kebalikannya itu bagaimana kita memupuk diri, membina diri di dalam jalan Bodhisattva itu sendiri. Di mana Bodhisattva itu sendiri kan lebih pada bagaimana kita praktek dua hal ya, terutama adalah welas asih dan kebijaksanaan. Jadi seorang bodhisattva arahnya ke sana meskipun ada 6 paramita ya yang bisa dijabarkan menjadi dasa paramita, tapi ada fokus perbedaan di situ. Jadi memang di dalam hal ini semua berakar pada ajaran Buddha sama. Apakah di dalam Sutra Teraten kemudian di Theravada diakui dan tidak diakui memang ini ada kontroversi ya karena memang di dalam Mahayana sendiri berkembang sekitar abad pertama dalam sejarah begitu. Tapi ada keyakinan juga karena bahwa kitab suci ajaran Buddha kan tidak hanya dalam kitab Pali saja, tapi juga dalam kitab berbahasa Sanskerta. Dan waktu itu Xuanzang, ada kemudian juga Kumarajiwa adalah orang-orang yang memang penerjemah ya kitab. Bisa jadi adalah menurut keyakinan bahwa kitab-kitab ini muncul di abad pertama karena itu masalah penerjemahan. Jadi banyak versi, tapi pada prinsipnya kalau kita lihat ajaran-ajaran pokoknya itu tidak bertentangan. Mengakui ada Paticca Samuppada dalam bahasa Sanskerta, mengakui tentang kesucian-kesucian dan seterusnya itu sama semua. Tilakana dalam bahasa Palinya ini ada Trilaksana, ada hukum karma sama konsepnya bahwa memang selanjutnya bahwa karena ini berkembang di wilayah berbeda, agama itu dalam teori budaya dan agama itu kan tidak bisa terlepas bahwa agama itu nggak bisa lepas dari budaya. Jadi di dalam perkembangan di Chinese misalnya, di China ya, itu ada pengaruh-pengaruh dari budaya lokal juga ada. Maka kayak kalau kita melihat kalau seperti itu ya tentu saja sangat wajar bahwa 2.500 tahun kemudian hingga hari ini kan begitu lama ya bahwa di situ ada pengaruh-pengaruh budaya lokal dan seterusnya sih pasti ada menurut saya. Tapi bagi saya itu nggak terlalu prinsip bahwa prinsipnya adalah bahwa di dalam ajaran Buddha ini sedikit berbeda dengan ajaran pada umumnya. Fokusnya adalah bagaimana semua ajaran ini
mengarahkan kita kepada kebijaksanaan apa tidak, mengarahkan kita untuk menambah kebajikan apa tidak, mengurangi perbuatan jahat apa tidak. Jadi fokusnya memang meskipun berbeda dalam tradisi tradisi ritual dan juga tradisi bahasa, pada prinsipnya mengarah kepada hal yang sama. Maka prinsip dasar ajaran Buddha itu kan kalau diringkas menjadi menghindari perbuatan jahat, menambah kebajikan, menyucikan hati dan pikiran apa tidak. Kalau itu semuanya mengarah itu, berarti itu sesuatu yang benar. Itu ada di bahasa Bali di Kalamasutra juga demikian. Ketika para pendeta pandita pada datang ke umat yang namanya kaum Kesaputa ya di yaitu para mereka suka lama mengaku paling benar, tapi kemudian Buddha menyatakan bahwa yang nggak usah terlalu percaya pada ini itu dan seterusnya, tapi pada prinsipnya nah, ketika dijalankan ini memberikan manfaat nggak buat diri sendiri dan orang lain, kemudian dicela nggak oleh para bijaksanaan dan seterusnya, membakar kebijaksanaan apa enggak. Jadi arahnya, fokusnya memang di dalam hal ini tradisi ini berbeda ya, di dalam tradisi selatan, tradisi utara itu berbeda dan dari tujuan juga boleh dikatakan ada perbedaan, tapi semua ini adalah ajaran Buddha. Kalau saya sebagai orang yang memang awal memang dari belajar juga dari Theravada ya. Hari ini sebagai akademisi di kampus ya yang kebetulan mengajar agama Buddha, maka saya berusaha memahami seluruh ajaran aliran-aliran yang ada di ajaran Buddha ini supaya mendapatkan hal yang holistik ya. Jadi saya tidak mudah menghakimi sekali. Oh ini salah, oh ini sesat, oh ini tidak benar. Ternyata kalau kita lihat semua ini mengarah pada eh, istilahnya tidak bertentangan. Ya, kalau selama tidak bertentangan dengan ajaran pokok bagi saya adalah fokus adalah analisisnya dengan pisau yang tadi. Apakah ini membawa kemajuan batin saya? Apakah ini membawa kebajikan bagi saya? Apakah ini menyebabkan saya berkembang kebijaksanaannya apa tidak. Kemudian kita tinggal memilih mana yang paling sesuai dengan diri kita. Mau Wajrayana yang merupakan aliran apa jalan Intan ya, kemudian atau Mahayana ataupun Theravada. Silahkan sesuaikan dengan paling tepat diri sendiri. Tapi semuanya adalah mengarah kepada kebajikan dan mengarah pada istilahnya pengembangan kebijaksanaan. Ya, Itu sih Joni ya, karena waktu juga nanti mungkin lain waktu nih kalau mungkin mau ada saya bisa pembahasan tambah khusus ya. dikit ya, Sister. Kangen ya. Tambah sedikit. Kalau saya perhatikan, saya kan nggak belajar di buku-buku ya. Tadi saya sering sharing, saya ikut Seci baru lebih belajar Dharma, agama Buddha. Tapi saya perhatikan apa yang di Seci, kita sering ikut sharing dari master atau guru-guru di Taiwan ya. Itu kan ada disampaikan 40 tahun pertama kan Sang Buddha membabarkan Dharma. Setelah itu 7 tahun terakhir, Sang Buddha mengatakan ini sudah tak sempat lagi harus dibabarkan yang berikutnya 7 tahun yaitu Sutra Teratai. Jadi Sutra Teratai itu adalah 7 tahun terakhir muncul ya. Ya, Ya, itu Mia Huali Hacing. Nah, Theravada dan Mahayana. Kita pikir dulu murid Sang Buddha kan belum ada dibagi, yang mana Mahayana, yang mana itu Theravada. Jadi kita berpikir mungkin ini dari murid-muridnya itu berpencar ya. Setelah Sang Buddha parinirvana, ya ada yang ke Sri Lanka, ada yang arahnya ke Timur Jauh ya, seperti Jepang, China. Nah, Mahayana ini lebih mengangkat Sutra Teratai. Kita perhatikan seperti kita di Seci kan Mia Falin Watching. Dia nggak yang di depan, kecuali hanya histori. Tetapi kalau Theravada, saya pernah dengar juga, mereka lebih ke yang 40 tahun yang di depan. Sehingga kita nggak jumpai Sutra Teratai di situ. Nggak ada. Nah, ini benang merahnya ya. Terus alirannya sampai ke dunia itu kan tadi mungkin dari, ya pastilah dari murid-muridnya atau para sangha, ya alirannya berbeda. Dan bahkan setiap aliran itu juga ada lagi ya pecah-pecahannya. Nah, kita nggak bisa ngikuti semuanya, tapi ujungnya adalah Ekayana ya. Jadi saya pikir disitulah terjadi Mahayana, Theravada sepertinya 7 tahun terakhir itu Sutra Terata itu lebih dianut oleh Mahayana. Nah tadi Sesung Jeni mengatakan Kuankong ya. Kuankong eranya beda ya. Kuankong itu 160 tahun setelah Masehi. Sedangkan Sang Buddha itu 560 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh sekali bedanya.
Tapi memang di Mahayana lebih ada dewa-dewa ya tampil ya. Oke, waktu juga anyway sharing dari Madiono Susyung sangat bagus ya. Saya catat di sini loh Susyung semua. Oke, jam 9.02 kita akhiri ya hari ini. Baik ya. Ya, sebelumnya kita kanan ya pada Janor Susyung, Jangka Wijaya Susyung, Irawadi Suce, Joni Susyung ya yang telah sharing dan co-host semuanya. Ya, kita closing hari ini. Ada kosakata ya Susyung ya kayaknya ya. Silakan host.是供商人开始，感恩是故事播，金丝妙莲花，熏法香与会，kosakata 熏法香，bab 1 pendahuluan, episode 68, pewarisan Dharma sejak dahulu kala, mengasuh segala sesuatu dengan penuh kasih. 庇佑 melindungi, 各有所主，masing-masing punya penguasa atau tuan. 各有所司 masing-masing punya penanggung jawab, pengelola atau pemimpin. 百灵 semua makhluk hidup. 道体 menyelamatkan dengan jalan kebenaran. 传世 mewariskan turun-temurun sejak dahulu kala, diturunkan dari zaman dulu. 消文 menguraikan, menjelaskan secara lengkap. 万有 segala keberadaan, segala eksistensi, segala sesuatu. 感恩树故事播，早上好。 Ya, kanan ya, Syapusa atas kosakatanya tadi. Ya, sebelum closing kita wensing terlebih dahulu ya. Seng Sejie, Qing Qili, Qin He Chang, Xiang Fo, 菩萨及上人行，三温心里，温馨，再温馨，三温馨。Qing Sejie, Amitofo, Qing Chuo, silakan absensi ya, jangan lupa. Kanen Indra Sesyung, Madiono Wah, Sesyung. Gunawati kayaknya Sejie tadi ada resign ya, mohon maaf ya. Nggak apa-apa Sesyung, saya bisa besok-besok. Semoga Ya. ketidakkekalan, semoga hari esok masih ada terus. Sangat kanen Sesyung. Mohon maaf ya. Jangan lupa absensi.
艰难中激发人力，在繁琐中学习耐心，在人我中相互感恩，在社会中相互成，祈愿生命和精灵有尽，祈愿时代安居乐业，人安心，传颂生命的尊贵与传奇。在苦难中张扬慈悲，在变数中考验智慧，在艰难中激发人力，在繁琐中学习耐心，在人我中相互感恩，在社会中相和无争，祈愿生命和心灵有情，祈愿时代安居乐业，人安心，传颂生命的尊贵与传奇。